Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa masakina thayyibatan fi jannati adnin dzalikal fawzul adzim. Jamaah pengajian yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga detik ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, kemauan, sehingga di pagi seperti ini kita bisa melangkahkan kaki kita baik di dalam melakukan sholat subuh atau tujuan kita untuk mencari ilmu, di mana mencari ilmu merupakan bagian daripada sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, itu termasuk dinyatakan sebagian daripada andil kita membela agama Allah. Namun bagi sedaya ilmu Pak, bukan ngantos kita salah pengertian. Rasulullah pernah bersabda, al ilmu salasun, ilmu itu hanya 3. Ayatun muhkamatun, ayat muhkam. Apa muhkam itu? Ayat yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Al-Quran 1 banyak yang ayat sekian, pasal sekian tapi hukumnya yang kedua wa sunnatun mutaba'atun, sunnah Nabi yang
diikuti. Nah, ini tidak semua sunnahnya para nabi-nabi, sunnahnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dikenal dengan nama Al-Hadis. 2. Yang ketiga, wa faraidun adilatun, ilmu faraid yang adil. Ilmu faraid terdapat di dalam Al-Quran, Al-Hadis. Jadi kalau diringkas, ilmu itu hanya 2, Quran, Hadis. Nah, adapun ilmu yang lainnya, kata Nabi, fama siwa dalika fadlun. Adapun selain daripada Quran, Hadis, itu sifatnya pelengkap, penyempurna. Maka banyak orang pintar bilang ilmu agama tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan ibarat pincang jalan satu kaki atau kakinya yang satu sakit. Namun apabila ilmu pengetahuan tidak dibarengi agama, buta. Nah, ini pernah diterangkan oleh almarhum Ustadz Yazid. Beliau Masya Allah orang yang luar biasa. Sobun itu luar negeri dok. Kali sarungan gawe tasnya tiga sandalnya tekan ya. Bunda Yai nama roko. Bunda Yai aja sair. Sobun itu. Nah, lagu murid ini Pak cerita kula zaman karo deh. Buku nih lho. Kita kalau saat ini buatan sedih nih Pak. Wis diwaca kabeh. Lah niku cerita sekitar tahun sekian yang disebut negara maju. Rata-rata penduduknya itu bisa membuat senjata. Rata-rata. Mestinya bangga Pak ya. Kalau A, B, C iso nggawe senjata. Namun apa yang terjadi? Justru ketegangan yang muncul. A berpikir jangan-jangan senjata buatan saya kalah sama buatan B. Si B juga gitu, seterusnya. Sehingga mereka justru resah, bingung. Kenapa? Karena tidak punya pegangan agama. Wong kula ini nggak ada jamaah Pak, tapi sama kan mboten enten. Si zamane Pak Harto Pak ditugaskan berantas ini kalau gerombolan biyen sing tenggene Ambon niku napa Pak jenenge? Permesta. Anten DI, NII, kok NII napa? DI, TII, terus apa? Permesta insyaallah. Nah. Cerita kali kula aku iram tahu ketembak dadaku. Dak warai. Koyok kembang api lho metu. Abang biru hijau kuning. Lho wong kaya kancaku bahkan letnan. Aku waktu iku sik sirsan pira. Yang infanteri. Wong sing roh kejadian iku setiap kali melihat aku yo ngejer. Sampai saiki letnan A, letnan B, kula semerep sedaya. Letnan Susanto, letnan sinten iki lali men. Coba cara akal mboten masuk akal Pak, senjata berapi ngenai dodone wong. Iso gak mati.
Itu ada di dalam surat 9 ayat itu, Pak. Ayat lali. Surat 9 ayat itu, Bu. Bukan 41 ya, 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulai mboten lang ya. Kulai yusibana illa ma kataballahu lana. Wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami. Kalau tidak, mungkin sekarang tidak, besok tidak, lusa bisa jadi, iya. Tapi lain yusibana, tidak akan menimpa kami, kecuali jika Allah telah menentukan untuk kami. Di belakangnya ada kalimat wa maulana, beliau adalah pelindung kami. Nah, kalau kita memohon kepada Allah, insya Allah mboten enten sesuatu yang tidak terpenuhi kalau Allah ngijabahi. Mulane niku jere Kanjeng Nabi diajarkan 4 perkara, Pak, doa 4 perkara. Tasik lali napa? Tasik lali napa pun eling. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma wa min qalbi la yaksa. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya kami a'udzubika, mohon perlindungan kepadamu. Ada yang langsung itu minal arba, dari 4 perkara. 1, min ilmil la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, min nafsin la tasba, dari nafsu yang tidak pernah merasa puas. Nafsu yang tidak pernah merasa puas itu, kata Nabi, nafsunya orang fakir. Orang fakir bukan orang yang minta-minta. Orang fakir orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Mungkin kalau terus akan ini ya. Yang ketiga, wa min doa illa yusma, dari doa yang tidak didengar. Lah ini. Yang keempat, wa min qalbi la yaksa, dari hati yang tidak bisa kusuk. Perlu saya uraikan, nafsi la tasba. Kulon jenengan Pak, Bu, nak ngarani wong sugih, wong sing duwite akeh, nggih Bu nggih. Mobile akeh, duwite akeh, omahe apik-apik, niku diarani sugih. Wong gak duwe, wong sing jajah desa melangkori, angger lawang denggoki. Niku wong mikir, Nabi mboten, Pak. Laisal ghina an kasratil mal. Bukan dikatakan kaya karena banyaknya hartanya, bukan. Walakinnal ghina nafsi. Akan tetapi kaya itu adalah orang yang kaya nafsu, merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki sehingga bisa merasa syukur. Laisal fakir Allah ditaruh tuluk mata ini, bukan dibilang fakir karena dia ditolak minta sesuap 2 suap nasi. Mas, nyuwun walase Mas, dadel Mas, Bu. Dadel Mas mumpung. Mas, nyuwun walase Mas. Aduh, maaf Pak, ngapunten Bu. Bukan itu fakir. Walakinnal fakir alladzi la yajidu ghinan.
Akan tetapi fakir itu adalah orang yang tidak pernah merasa puas. Punya satu mau dua, punya dua mau tiga, akhirnya mau semua. Apabila sudah banyak harta, akhirnya mereka takut mati. Pilek aja kepada gue mitra keluarga. Saking lebihnya mati. Mulane alhamdulillah wahing golek dikulken gantek cak emplek maras. Alhamdulillah. Jadi saking wedine mati film ya. Kok ngene mitra keluarga. Kok teng Darmo. Napa Pak? Perlu. Duitnya akeh. Nah, itulah manusia yang fakir. Para bapak sahabat ibu mungkin itu sekilas mukadimah, mudah-mudahan bisa dipahami. Samangkin bab ruksati kilinati saudi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ruksati bab ruksah. Rukso itu artinya keringanan. Filinati saubi di dalam menggunakan kerah baju. Minat tiba dari sutra. Sutra tapi hanya sekedar kerah mawon. Gulun. Apalagi potong gulun. Tidak ada kerah. An Abdillah Maula Asma binti Abi Bakrin dari Abdillah. Siapa Abdillah itu? Budaknya Asma. Asma itu putrinya Abu Bakar. Putrinya Abu Bakar. Lain ibu dengan Aisyah. Wa kana ana sapa Abdillah khala waladi atok pamane anak lanange atok. Pamane anak lanange ponakane. Kala ngucap sapa Abdullah sebagai budaknya, dia bercerita, arsalatni ngutus ing ingsun ngongkon ing ingsun sapa Asma majikannya ila Abdullah bin Umar maring Abdullah bin Umar. Pakolat ngucap sapa Asma, balawani tumeka apa berita ing ingsun anaka satune sira Abdillah iku tukarimu ngaramake sira asya asalasin ing telung perkara. Abdillah bercerita, saya pernah disuruh oleh Asma menemui Abdillah bin Umar, suruh bilang bahwa Asma pernah mendengar berita bahwa Abdillah bin Umar mengharamkan 3 hal. Yang pertama, al-alama fisaud, gambar yang ada di dalam pakaian, pakaian bergambar, alias biate, biate. Enten sing kaya surat kabar apa kaya nah enten ngarep nguri tulisan lembut kaya koran ya Pak.
Yang kedua, Wami Sarota Arjun. Lemek yang berwarna merah. Yang ketiga, Wasaumi Rajab Kulih. Puasa di dalam bulan Rajab seluruhnya. 1 bulan penuh. Akhirnya pakola ngucap limari ingsun Abdillah sapa Abdullah. Abdillah mbek Abdullah muncece. Abdullah pembawa cerita, Abdullah orang yang bercerita, yang diceritakan. Kala ngucap limari ingsun Abdullah sapa Abdullah. Amma Jakarta. Adapun apa yang kamu bicarakan min Rajabin tentang puasa di dalam bulan Rajab. Pakai Pak, monggo kaya apa? Biman kelawan wong yasumu kang poso sapa man al abada selawase. Apa sing mbok takokno tentang puasa Rajab 1 bulan penuh ya. Terus pendapatmu bagaimana kalau ada orang puasa terus-menerus, tidak pernah ada hari tanpa puasa? Nanti kalau cerita Pak, kalau riyen nggak ada istilahnya apa lare pondok. Mun kalau singkat mawon iki panjang ceritane. Lah niku sanjang teng kula. Pak, kula niku nggak ada kanca. Dikengken poso kali yai ini 1 tahun. Poso apa mat? Kirangan nyatane kiat tuh. Di sini masalahnya bukannya kuat atau enggak kuat ya. Jadi melakukan suatu amalia yang dianggap itu ada kaitannya dengan masalah ibadah, itu harus ada tuntunan. Karena Allah berfirman dalam surat 17 ayat 36, wala takfu Malaysia laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Nak cilikan kula biyen guru kula nerangno ojo nglakoni apa ae sing gak ro ilmune. Dari istilah mudoron norok bontek, ikut-ikutan. Apa doae nek jare wong anjuk rubuh-rubuh gedang. Ada ngetok gedang sing wis mari diketok wite, lah krana anake nemplek. Dadi katut anake melok kejebol. Niku jenenge rubuh-rubuh gedang. Ini aja. Dulu ada di zaman Rasulullah SAW seorang sahabat yang namanya Abdillah bin Amr bin As. Ya seperti itu mungkin. Tiada hari tanpa puasa. Tiada malam tanpa sholat. Artinya semalaman tak mboten sekedar sholat nonton niku ndonga sak cukupe turu mboten. Terus berita itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Abdillah dipanggil. Ya Abdullah bin Amr, alam ukbar annaka tasumun nahara wa taqumul lail. Abdillah, saya dengar katanya kamu kalau siang puasa terus. Betul ya Rasulullah.
Kalau malam melek terus semalaman, ya itu pun juga tidak salah. La taf'al. Jangan kamu lakukan itu. Wa'atir, berpuasalah dan berbukalah. Waktu sholatlah, bangunlah, wanam dan tidurlah. Jadi tahun saya Pak enak pulau biasanya jam kali tangi sholat jam 3 mapan turu malih. Kadang bisa ketilang sek, kadang ke ben krungu suara berisik ya kadang-kadang ben sakit. Tapi saya upayakan seperti itu. Kalau misalkan tang ini rada istilah kaset no, kerinan, bahasa kita kerinan. Betul saya dijangkemi Pak salat Kalau aturannya 11 sampai 13 rakaat, ya mungkin 9 atau 7 karena ada kesempatan untuk berdoa. Anak-anak kamu salat malam iki gak mung salate sing dibutuhno ndungone lho. Lah kon mari salat gledak maneh ya percuma. Upayakan mari salat iki ndonga karena saat sepertiga malam itu saat yang paling mustajabah. Karena kon salat terus apa perlu ndonga ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekali kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu. Nah, mari sholat turu. Sambatan kesempatan jalur lah. Mohon kau terusakan ceritanya Abdullah bin Amr. Sum ba'atir waku manam inali ainika alaika kakun, pada kedua matamu ada hak yang harus kamu tidurkan. Wa inali jasadika alaika kakun, pada badanmu ada hak yang harus kamu istirahatkan. Wali zaujika alaika kakun, terhadap istrimu ada hak yang harus kamu jalankan. Wali zaurika alaika kakun, dan terhadap tetanggamu ada hak yang harus kamu lakukan juga. Fakti kulli di kakim kakoha, lakukan masing-masing hak sesuai dengan haknya masing-masing. Karena kan penguasa terusan anak tamu, ya mau menghormati tamumu. Kamu kok sugi pun enggak kita kan buat tinggal. Iya nak wong sing gak langsung dipangan ae. Karena aku ya sungkan sing duwe omah gak melok mangan kok mangan. Keluarga, ada saat-saat santai bersama keluarga. Coba badan perlu istirahat. Mun singkat cerita, setelah Nabi wafat, Abdullah benar-benar merasa menyesal. Saya benar-benar menyesal. Andai kata dulu saya menerima rukhsah dari Nabi, mungkin saya tidak seperti ini. Saya ini sebenarnya masih muda, tapi terlihat seperti orang yang sudah lanjut usia. Kerusak apa kakean melek, kakean luwe. Kakean melek, kakean luwe. Jadi ada puasa terus-menerus jelas dilarang. Nah, raja memang seperti itu Pak. Tidak ada Pak tuntunan. Kanjeng Nabi ini pun malah selain Ramadan, puasa di dalam bulan yang banyak dilakukan adalah Sya'ban.
Sya'ban Nabi melakukan puasa banyak sekali. Tidak ditentukan jumlahnya, cuma bulan-bulan yang Nabi banyak puasa adalah di dalam bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan bahkan mungkin hampir 1 bulan penuh. Wa amma Jakarta, adapun apa yang kamu bicarakan minal alami fisalbi, pakaian yang bergambar, fa ini monggo satmene ingsun iku sami tu ngrungu ingsun Umar bin Khattab. Jadi sing muni niku Abdullah bin Umar. Nerangno datang Abdullah budake Asma ngelawau. Adapun tentang pakaian bergambar, saya pernah mendengar Umar bin Khattab, bukan ayah Pak, bukan bilang ayah, bilang Umar bin Khattab, karena dalam cerita hadisnya seperti itu. Ya kulo ngucap sapa Umar, sami tu ngrungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dawuh sapa Rasul, innama yalbasu sak temene nganggo al-karira ing sutra sapa man wong la falako kang ora ana bagian lau kedhe wong. Adapun apa yang kamu katakan tentang pakaian bergambar, saya mendengar Umar bercerita, Umar mendengar dari Nabi bersabda, orang yang mengenakan pakaian seperti ini itu sebenarnya bukan hanya sekedar gambarnya, Pak, sutranya. Orang yang mengenakan pakaian jenis kain seperti ini adalah orang yang kelak tidak mendapatkan bagian di akhirat. Dalam rawi lain, dalam Sahih Bukhari, innama yalbasul harir man la khalaqa lahu fil akhirah. Wong sing tetep gawe sutra iku wong sing besuke ora oleh bagian pakaian di swarga di akhirat. Kemarin kajian yang lalu Rasulullah memberikan keringanan kepada 2 orang mengenakan sutra karena menderita sakit gatal. Sutra itu kena airnya borok, napa niki mboten lekat. Nah kain-kain biasa ngono kelet, nang turu iso gak kena dibatok, Pak. Tapi sutra mboten lengket. Mboten kelet. Pak itu mongkon kuwatir ingsun ayakuna yen ana apa alalan pakaian bergambar minu dari jenis larangan itu. Nah, ternyata niki Pak. Tapi kadang-kadang ngomong itu salah. Ini mau deh. Sing mahami mboten niku saged berabe, Pak. Kulo nate ibu-ibu tenggene Ngerengsasem bilang, saya dulu pernah dengar Ustaz mengatakan gini. Kok inget kulo mboten nate Bu, kulo nate itu. Nah, mungkin potongan karo lanjutannya atau krungu separuh. Mulane niki perlu kudu Pak. Isma'u wa ansitu. Dengarkan dan diamlah. Mboten diam kebatut loh ya. Dengarkan dan diamlah. Ngrungokno. Lha wong jin mawon lho ngaji kancane kok ngrungokne.
Surat apa nih kok, Mas Joko? Surat surat 46 ayat 29 Pak, insya Allah ya. Surat 46 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ba'id saratna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Falamma kadaru qalu ansitu. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa al-ayah. Ingatlah mana ketika aku datangkan sekelompok jin untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Ngeten iki enten jin sing melok ngaji, Pak. Murid-murid. Awas dikit-dikit teko mburi. Setelah jin-jin itu datang di majelis taklim, kalau salah satu dari mereka berkata, "Ansitu, dengarkan, diamlah." Malam aku dia setelah diselesaikan pengajian, walau ila qaumi mundirin, mereka pulang menemui kaumnya memberikan peringatan, menyampaikan apa yang didengar. Berarti jenengan mari ngaji. Ini Bu, tak terang no pengajian itu bang, gini. Waduh Pak, jatuh melok ngaji aku mau karo. Wa amani saratul arjuan, adapun spray yang berwarna merah, padi monggo utawi iki miratu Abdillah. Kalau kamu bilang katanya Asma mendengar saya Abdullah punya bukan punya melarang mengenakan spray merah. Padahal spraynya Abdullah warnanya merah. Nak sing jelas kan Nabi melarang ya pakaian warna kuning, Pak. Nggih. Niku wonten sahabat mengenakan baju kuning. Lepaslah pakaian kamu. Hancurkan. Sahabat bertanya, apakah tidak saya ganti saja warnanya, dicelup istilahnya? Tidak, hancurkan karena itu pakaian orang musyrik. Pakaian kuning. Hanya Nabi betul senang, Pak. Pun pasukan kuning loh, ya. Bayu baya monggo utawi kasur arjuan warna merah. Para jatuh monggo bali ingsun Abdillah ila Asma maring Asma fakhobar tuha monggo ngabarno ingsun ing Asma apa yang saya dengar dari Abdullah bin Umar saya sampaikan kepada Asma. Faqalat Asma, hadhihi utawi iki iku jubatu Rasulillah, jubahe Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhrajat ya. Monggo ngetokno sapa
Asma ilaya maring ingsun Abdillah. Jubatan jubah daya lisatin berwarna hijau. Nah. Kemudian Asma mengeluarkan jubah. Konon katanya itu dulu jubahnya Nabi yang warnanya hijau. Kisrawaniatin, nah, seperti jubahnya raja-raja Kisra. Kekaisaran, nah, di sini ya. Laha kedua jubah linatu dibajir mengenakan kera dari sutra. Jubah Nabi kerane sutra. Wapar jaya utawi pinggirane jubah makfufa ini dijahit karone budibat. Nah bapak istilahnya berdilan ya. Pinggirannya dan berdilan dari sutra. Jadi kalau istilahnya hanya campuran, Mak, kopian itu ceritanya wonten yang campuran benang sutra. Jadi yang dilarang jelas-jelas lembaran, Pak. Lembaran kain sutra itu yang jelas dilarang. Bab kenyataannya dalam kajian yang lalu boleh kira-kira hanya selebar 2 jari atau 3 jari, maksimal 4 jari tangan. Ini berarti bukan merupakan pakaian, Pak, hanya untuk ikat kepala atau apalah kera, paling ambane kera sampai ini rong jari, rong nyari. Bakalat Asma buhi utawi iki jubah kanat ana indah Aisyah, ana saling Aisyah. Dulu setelah Nabi wafat, jubah itu disimpan oleh Aisyah. Hataku bidat hingga meninggal sama Aisyah. Rupanya disik Aisyah kali Asma itu. Jadi Mbak Yune seger, adike ndahului. Mulane mboten saged napa nggih? Tuwek dulur tuwek mati dhisik. Mboten kadang-kadang adike sing dhisiki. Bahkan orang tuanya masih segar bugar. Anak meruju. Anak sing ragil dhisiki. Lama gugudat semangsane dipundhut sapa Aisyah qobat Tuhan jubuk ingsun ing jubah. Setelah Aisyah meninggal, jubah itu aku ambil. Wa kana lan ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yalbasuha nganggo sapa Nabi ing jubah. Dulunya sering dipakai oleh Nabi. Sekali lagi ini senes sutra, Pak ya. Jadi Nabi mengatakan orang yang mengenakan sutra di dunia kelak di akhirat tidak mendapatkan bagian pakaian. Fanaknu monggo tawi ingsun Asma iku nafsi luang ngumbah ingsun nglondre ingsun. Tak londrekno. Kok misalnya wis ana londre ngono ya. Lil marga menyediakan bagi orang yang sakit yustasfa agar sembuh dia kelawan pakaian. Jadi mari Nabi
Mari Aisyah meninggal, jubahnya saya ambil, saya cuci, saya simpan, barangkali satu saat ada orang yang sakit, bisa saya pinjamkan agar cepat sembuh. Jadi, napa Pak? Wong tiang biyen itu Masya Allah. Jadi podo-podo misalnya dikei, ditukokno klambi nyar oleh Nabi, itu masih memilih pakaian yang sudah pernah dipakai oleh Nabi. Karena saat ini, misalnya kainnya bagus, tapi wis tahu digawe, dikekno. Jadi sing dikei mendingan sing nyar masih gak api nemen. Nah, itu beberapa hari yang lalu pelajaran hadis rutin anak-anak. Satu saat Nabi bepergian bersama para sahabat. Kebetulan tempat yang digunakan untuk istirahat tidak ada air. Waktu sholat telah tiba. Nabi minta air, ternyata hanya ada sedikit air. Setelah Nabi wudhu, sahabat-sahabat berhamburan mendekati Nabi, mengambil sisa air di dalam bejananya. Yang sudah ndak uman, apa Pak bahasa ndak uman itu? Ndak kebagian, juga terese dan mendengar dari Pak. Yusamo yang tangane. Kemudian sholat. Jadi ini kan bisa diambil juga dari situ Pak. Normal ini banyak itu nih Pak. Itu nih Nabi gak sampai lo bertelur lemah Pak. Jadi itu nih langsung ditadai. Keringet ditadai Mbak kali Abu Talkan itu disimpan bersamaan dengan potongan rambutnya Nabi. Jadi nasito. Jadi ketika Nabi tidur siang, mas bisa diketahui oleh sahabat Abu Talha. Disimpan, dimasukkan ke dalam botol. Pesan sama keluarganya. Nanti kalau sewaktu-waktu saya meninggal dunia, ini tolong jadikan parfum untuk kafanku. Ini keringat dan rambutnya Nabi. Ya Bapak, luar biasa. Saat ini sing dingotanaken Gus. Nak duwe gelar Gus, gelar. Masya Allah, baik Gus, Gus apa? Babu kota Isnabil Harir Khumuran Limsa. Saud di sini bukan berarti pakaian Bapak ya. Kain ini juga bisa disebut dengan saud, lembaran. Memotong kain sutra untuk dijadikan kerudung bagi para wanita atau istri. An Aliyin radhiyallahu dari Ali bercerita, Anna ukadiratu mata, ini nama orang Pak. Anna ukadiratu mata, saat temennya ukadiratu mah, itu ada memberikan hadiah.
Ana dia ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam saubah karir pakaian atau kain sutra. Patahu mongko nguweno sapa Nabi ing kain alian ing ali. Li iki lho. Kain sutra. Maka Nabi sakiku nyigara sira ing kain khumuran dadi kerudung baina Fawatimi antarane Fatimah. Artinya bagikan kepada istrimu dan ya mungkin yang lain gitu ya. Jadi Ali bercerita suatu hari Ukadiro Dumata memberikan hadiah selembar kain sutra kepada Nabi. Lalu Nabi memberikan kain itu kepada Ali. Seraya berkata kain ini guntinglah jadi dua bagian untuk bisa dijadikan kerudung. Antara lain untuk Fatimah. Fatimah. Bab nahi bab larangan an lubsil qasi saking mengenakan pakaian sutra wal muasmari dan yang berwarna kuning. Oh ini gini Pak. Wa takhut min babi dan mencampur dengan babi cincin emas. Nabi melarang mengenakan pakaian dari sutra yang berwarna kuning, kuningnya ini ya, dan cincin dari emas. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nglarang sapa Nabi an lubsil qasi saking pakaian sutra wal muasmari dan kain warna kuning. Dan juga wa anit takhotu mindabi dari cincin emas untuk laki-laki. Wa an qiraatil Quran dan melarang membaca Al-Quran di waktu ruku. Ruku mboten maca subhana rabbiyal a'la napa adim Mbak. Nak ruku biasanya napa? Adim napa a'la? Adim ya. Boleh kula mboten nate nggunakno niki, Pak. Lali. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi Ali bercerita bahwasanya Nabi melarang orang iman mengenakan pakaian sutra dan juga melarang sahabatnya mengenakan kain yang berwarna kuning dan juga Nabi melarang mengenakan cincin emas dan melarang seseorang membaca Al-Quran waktu ruku. Jadi mboten subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli tapi maca wattini wazzaituni wa turi sinina ba'dal ruku yang maca inna atainakal kautsar. Dilarang Pak ya. Walaupun mungkin punya tujuan baik Pak ya. Nah, itu bukan tempatnya. Nanti kadang-kadang kalau ngeten Pak ya.
Orang itu hanya berpegang satu sisi. Contohnya gitu. Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Itu yang disebut tahiyatul masjid. Sementara Nabi mengatakan tidak ada sholat sehabis asar sampai terbenam matahari. Sehingga kan seakan benturan, Pak ya. Masuk masjid habis asar. Ini kita mengambil jangan duduknya, apalah sholatannya. Ini bisa dianggap hadis subhat, Pak. Al-halalu bayinun, halal jelas. Wal haramu bayinun, haram jelas. Wa bainahuma antara halal dan haram amrun musabihatun. Perkara yang subhat. Jadi Ustaz subhat itu remeng-remeng, gak jelas. Iki oleh apa enggak ya? Halal apa haram? Jelas, tahiyatul masjid ada perintah. Tapi badal asar larangan. Nak kula ngoten Pak, ngambil wis gak ana aturan salat, gak ana salat sakwise asar sampai terbenam matahari. Ya. Ini kalau di tanah suci salat mayit lah. Salat mayit itu biasa di sana habis subuh, habis maghrib habis asar terus dilakukan salat. Bahkan pernah saya tanyakan ketika di sana, alasannya, jawabannya, ini masalahnya musim haji. Nah, musim haji itu setiap saat ada orang meninggal. Jadi kalau menunggu, nanti habis maghrib, keburu ada orang meninggal lagi, lebih repot lagi. Namun ternyata tidak musim haji juga seperti itu, Pak. Jadi saya di sana itu tidak musim haji juga seperti itu. Oh alah. Nah akhirnya apa? Sholat mayit itu tidak termasuk. Makanya orang yang tetap melakukan sholat badal asar mengambil dasar seperti sholat mayit, tidak dibiasakan polo-polo. Dan masuk masjid hari asar kan nggak mesti, alasannya seperti itu. Tapi nak kula tetap ragu Pak, makanya saya anggap itu subhat. Lebih baik ditinggalkan, insya Allah aman, selamat. Jadi saya ulang, halal jelas, haram jelas. Antara jarak halal dan haram ada perkara yang subhat. Subhat itu Nabi menggambarkan seperti orang mengembalakan hewan ternaknya di dekat tanaman terlarang. Seperti biasa mengadakan penghijauan, tanduri, wet, untuk nak ketiga bisa mengurangi panas. Dikerudungi keranjang pring. Diumumkan kepada rakyat, masyarakat, barang siapa yang punya hewan ternak sampai makan tanaman didenda 100.000. Kabeh ngerti. Kalau orang itu tahu sampai makan tanaman ini dendanya 100.000, saya yakin tidak akan berani mengembalakan hewan ternaknya di dekat tanaman itu. Kalau ada anak misalnya, apa tuh? Medusmu mangan tanduran. Mboten Pak, kula cekeli kok. Dicekeli. Lali dadi anak layang ngempedhot. Bolahe ketok dawa ditutupi.
lali wedhuse mangan, itu gambaran aja Pak. Jadi orang yang mendekati subhat itu lebih dekat melanggarnya daripada tidaknya. Makanya cara yang paling aman dihindari, ditinggalkan. Insya Allah selamat Pak. Ana Abdullah bin Amr bin As. Nah ini Abdullah bin Amr Pak. Kala cerita sama Abdullah bin As. Ra'a ningali sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiya ngatas ingsun Abdullah saubar ini dua potong pakaian. Mu'az maro ini kang kuning karone. Di sini katanya dicelup kuning. Makalah Nabi irna hadihi sak temene iki iku min siabe kufar. Abdillah iku pakaiane wong kafir iku. Pakaiane wong kafir. Malah talbasa aja nganggo sira ing pakaian. Jangan kamu pakai lagi. Kultu saya bertanya, arsiluhuma ana ta ngumbah kula ing macan loro? Kala Nabi bal akrik rumah bakar saja. Mboten hanya kekno wong sapa, bakar nae iku pakaiane wong kafir iku. Jadi kalau bisa ya kita tidak tahu persis ya. Apakah karena sutra ataukah hanya karena warnanya? Di sini tidak ada keterangan sutranya, Pak. Nah, Nabi melihat saya mempunyai dua potong pakaian berwarna kuning. Lalu Nabi bilang itu pakaiannya orang kafir lah. Jangan dipakai. Bagaimana kalau saya cuci? Tidak, bakar saja. Bakar saja. Sudah tidak ada ampunan, Pak. Bakar nih, jadi itu kumbak-kumbak. Nanti yang biar masanya itu, Pak. Ini sejak zaman Nabi. Pakaian buatan dari negeri mana itu Pak? Dikenal dicelup gawe tipis. Nah, sehingga orang ragu, Ali itu setiap beli baju sebelum dipakai dicuci dulu Pak. Nah. Namun pada umumnya mboten nonton keterangan seperti itu ya. Maksudnya mboten nerangno dikumbah. Nanti pakaian toko-toko langsung dipakai. Ya memang kita juga enggak tahu lebih apa aman di kumbah dhisik, Pak. Bahkan baru. Nun saya beli Pak. Iki untungnya bisa mati wong ya, Pak. Cerita kula, Pak. Senane kurang ajar wali ngawur dosamu gede. Kerja di pabrik gula. Kebelet pipis aku. Di pipina ngene gula mriku. Nek karung. Ngawur wali wis gak peduli tak kebelet ya. Wong pun mati tahun dal. Jadi dosa yang berkepanjangan nang sapa. Ya Allah. Ya. Bisa pakaian merahan dan untuk yang batik apakah memang seperti kita hindari atau bagaimana? Batik
Nabi tidak melarang ya, tapi Nabi tidak suka. Karena Nabi pernah diberi oleh seseorang baju atau selimut ya, dipakai sholat. Begitu sholat, Nabi melihat gambarnya itu. Terbayang. Akhirnya Nabi melepaskan baju itu dengan keras. Tolong bawa ke rumah Pak Jamin, mintalah ganti yang polos. Kenapa ya Rasul? Barusan gambarnya mempengaruhi sholat saya. Satu. Yang kedua, ketika Nabi sholat di rumah, melihat seperti itu, namanya tabir ya. Tabirnya itu bergambar. Langsung Nabi bilang, ya Aisyah, aniti kiromaki, lakot yuriduni surat tahu. Aisyah, buang tutemu itu. Gambarnya, aduh membayangi perasaan saya. Nah. Jadi lebih aman dibuang saja Pak. Atau jadi dikek nolak. Kayak baju batik itu. Enggak, betul dilarang. Neng pondok lah kan, kalau bolak-balik ngomong. Lan, ini sajane aturan tekor dibut apa? Kalau memang aturan sih enggak masalah ya. Kalau enggak, gak usah gaya batik apa sih. Kalau asal bagian batik ini Pak. Kalau gaya acara banyak salat, kalau coba ganti sing polos. Jadi mboten apa gaya salat batik ini. Karena gini ku kalau piyambak mboten kok ngelarang jenengan damel batik, monggo. Niku asasi asasi jenengan. Cuma gini wau Kanjeng Nabi mboten seneng nggih mboten mawon. Mboten melarang tapi Nabi mboten seneng. Ya, barangkali cukup. Mari kita tutup dengan doa akad majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.